Tiba-tiba, sebelum kita paham apa yang sedang terjadi, Megawati sudah pegang bola. Bukan cuma pegang bola, pegang kendali hidup Pertamina Enduro. Lawan masih mikir mau berdiri di mana. Megawati sudah mikir mau ngapain, mau ngopi apa, dan mau nyerang kemana. Sementara itu, di sudut lapangan, Karsiloglu lagi serius. Serius banget, karena di depannya bukan cuma pemain, itu Megawati yang lagi mode pelatih dadakan tanpa SK. Tangannya ke kanan, ke kiri, ke depan, bukan senam pagi, tapi lagi ngegambar strategi tak terlihat. Cut dulu, kita lompat ke poin berikutnya. Begitu pertandingan lanjut, bola selalu mampir ke satu orang. Ya siapa lagi kalau bukan Megatron? Dari sana, keputusan hidup dan mati serangan ditentukan. Mau ke Salas, bisa. Mau ke Sherban, gas. Mau bikin lawan salah posisi dan bengong, apalagi. Balik lagi ke momen diskusi. Pemain lain lagi istirahat, minum, tarik nafas. Megawati, diskusi serius. Tatapannya fokus. Ekspresinya bilang, tenang, ini masih bisa. Karsiloglu cuma bisa angguk, kayak lagi dengerin dosen killer, tapi ilmunya masuk. Sekarang lompat lagi. Lawan mulai panik. Kenapa? Karena serangan Pertamina Enduro tiba-tiba rapi, terstruktur, kayak habis nonton tutorial cara menyerang tanpa bikin diri sendiri stres. Megawati nggak banyak gaya, nggak teriak, nggak drama, tapi setiap umpannya tuh pas, datang di waktu yang tepat, bikin rekan setim nyaman, bikin lawan salah langkah. Ini bukan hoki, ini otak. Balik lagi, kalau kamu perhatiin, Megawati itu bukan sekadar eksekutor, dia dirijen. Kalau voli ada orkestra, Megawati pegang tongkatnya. Yang lain tinggal ikutin tempo. Salah tempo, lawan yang kena. Dan lucunya, semua ini kelihatan santai. Megawati nggak kelihatan panik sama sekali. Justru yang panik, ya kita yang nonton. Sekarang lompat ke kesimpulan dulu. Kalau mau matiin Pertamina Enduro, ya harus matiin Megawati. Tapi masalahnya, Megawati itu bukan lampu, dimatiin susah. Balik lagi ke tengah. Setiap kali bola ke Megawati, penonton sudah siap. Oke, habis ini pasti ada sesuatu. Dan benar saja, entah itu umpan cepat, umpan tipuan, atau umpan yang bikin lawan bilang, "Loh?" Akhirnya semua sadar, diskusi itu bukan basa-basi, bukan ngobrol iseng. Itu proses, itu kepemimpinan alami. Itu alasan kenapa permainan Pertamina Enduro bisa terus jalan dari awal sampai akhir. Dan sekarang penutupnya, Megawati bukan cuma pemain kunci, dia pusat komando, dia arah permainan, dia alasan kenapa lawan sering kelihatan bingung padahal masih di lapangan. Singkat, padat, acak, dan jujur. Megawati main, tim jalan. Megawati mikir, lawan pusing. Mega menggila, lawan ya ikut mikir sambil ngos-ngosan hehe. Dramatis, heroik, dan emosional. Laga panas antara Jakarta Pertamina Enduro kontra Medan Falcons kembali menghadirkan cerita yang membuat publik merinding. Bukan semata karena kemenangan di papan skor, tetapi karena perjuangan seorang Megawati Hangestri yang menunjukkan mental monster di tengah tekanan. Sejak awal pertandingan, atmosfer sudah terasa panas. Jakarta Pertamina Enduro tampil dominan, sementara Medan Falcons mencoba memberikan perlawanan keras di setiap set. Namun, di tengah dominasi tersebut, sebuah momen menegangkan terjadi. Megawati tiba-tiba terjatuh dan terlihat menahan rasa sakit di bagian kaki. Seluruh stadion langsung terdiam. Bangku cadangan Jakarta Pertamina Enduro panik. Nurlaili langsung berlari menghampiri Megawati dengan wajah penuh kecemasan. Ia membantu sang bintang duduk di pinggir lapangan sambil memastikan kondisinya. "Mega, gimana?" tanyanya dengan nada khawatir. Namun, disitulah mental petarung Megawati benar-benar terlihat. Di tengah rasa sakit yang jelas terasa, Mega justru tersenyum. Ia mengangkat kakinya, memberi gestur bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan sempat tertawa kecil untuk menenangkan Nurlaili. Sebuah momen sederhana, tapi begitu emosional. Menahan nyeri, tapi tetap memikirkan rekan setimnya. Tak lama kemudian, Megawati bangkit setelah mendapat perawatan singkat. Ia meminta kembali masuk ke lapangan. Pelatih sempat ragu, namun Mega bersikeras. Dan saat ia kembali bermain, stadion langsung bergemuruh. Sorak-sorai penonton seolah memberi energi tambahan untuk sang pejuang.
Masuknya Megawati langsung mengubah tempo permainan. Smash-smash kerasnya kembali menghantam pertahanan Medan Falcons. Poin demi poin krusial ia ciptakan, seakan ingin membuktikan bahwa rasa sakit tak mampu menghentikan semangat juangnya. Cedera yang sempat membuat semua orang khawatir justru menjadi titik balik. Megawati terlihat semakin agresif, lebih fokus, dan lebih eksplosif. Blok lawan dibuat tak berkutik. Libero Medan Falcons kewalahan membaca arah serangan. Para penonton berdiri, sorakan menggema setiap kali Mega melompat dan menghujamkan bola. Komentator menyebut momen ini sebagai mode monster Megawati. Cedera bukan menurunkan performanya, justru membuatnya semakin menggila. Mental juara kelas dunia benar-benar terpancar. Energi Megawati menular ke seluruh tim. Permainan Jakarta Pertamina Enduro semakin solid, kepercayaan diri meningkat, dan ritme serangan kian cepat. Nurlaili dan rekan-rekannya terus memberi dukungan, sementara pelatih di bangku cadangan akhirnya tersenyum melihat keputusan memainkan Mega kembali terbukti tepat. Jakarta Pertamina Enduro menutup laga dengan kemenangan meyakinkan. Namun yang paling membekas bukan hanya skor akhir, melainkan kisah perjuangan Megawati di tengah pertandingan. Dari momen terjatuh, kepanikan rekan setim, hingga kebangkitannya yang menentukan kemenangan. Malam itu, Megawati bukan hanya mencetak poin, ia mencetak cerita. Cerita tentang keberanian, kebersamaan, dan mental petarung sejati. Karena seorang juara bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang mampu bangkit dan menjadi lebih kuat setelah terluka. Dan bagi para fans, laga ini akan selalu dikenang sebagai malam ketika cedera, justru membuat Megawati semakin menyala. Gor Ken Arok Malang mendadak panas, bukan karena cuaca, tapi karena laga Pertamina Enduro lawan Medan Falcons yang dari awal sudah kelihatan bakal ribut. Maksudnya sengit. Set pertama baru jalan, Megawati Hangestri langsung jadi pusat perhatian. Spike keras ke sana, spike keras ke sini. Blok Medan Falcons sampai bingung, ini mau nutup arah bola atau nutup perasaan sendiri. Pertamina Enduro jelas banget, serangannya cari Mega, kasih bola, selesai. Tapi tiba-tiba, drama datang. Di pertengahan set pertama, Megawati jatuh cukup keras saat ngejar bola. Ia langsung pegang lutut, ekspresinya bikin satu gor langsung mikir, waduh, jangan-jangan hari ini sinetron. Tim medis masuk, Megawati ditarik keluar, dan di bench Medan Falcons, pelatih Marco Sugiyama dalam hati mungkin berkata, Alhamdulillah, angin segar. Marco bahkan jujur bilang, waktu itu saya pikir momentum berbalik, motor serangan mereka cedera, ini kesempatan kami. Tanpa Megawati, Medan Falcons mulai pede. Set pertama tetap ketat, tapi aura kami bisa nih mulai terasa.